Tadi kemudian yang pertama kali ditanyakan oleh hakim adalah ketika ada dua terdakwa di ruang sidang, apakah Anda tertekan? Ini hal yang lazimkah kemudian ditanyakan kepada saksi? Ya, saksi kan dihadirkan dalam keadaan bebas, itu di KUHP 159, 160, 167. Jadi dalam keadaan bebas. Tapi kan kesaksian yang nilai hari ini hanya dua kata, kesetiaan atau kesesuaian. Baik dari kelompok asisten rumah tangga maupun dari ajudan. Satu kita lihat dari kelompok ajudan kan jelas sesuai nggak yang dikatakan Reza sama Vera. Ternyata kan kalau itu gampang bisa dikonfrontir, bisa dihadapkan kesaksian yang sekarang ini dengan Reza sama maupun Vera. Artinya dua itu, tapi kalau misalnya berbeda, dia bersesuaikan dengan yang lain. Artinya dia setia, wajar lah kalau setia, namanya ajudan ya disuapin gitu. Walaupun disuapinnya terakhir gitu kan. Jadi ya sudahlah, hari ini kita kan melihat drama seri ya kesetiaan. Nah, itu kelompok itu. Jadi ketika satu, apalagi misalkan baru mendengar kemarin besoknya gitu kan, lucu kalau ajudan baru dengar esoknya dan bla 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 bla. Artinya apa? Ya udah kesampingkan aja lah kalau saksinya ya ngomong yang lantur, ya apa lagi gitu. Oke, kan. gini, Kang Asep, kan ada dua hal tadi kalau yang kita bahas, antara kesaksian dan kesetiaan. Kalau kita lihat kemarin Susi sempat ditegur habis-habisan, hari ini Daden ini juga sempat ditegur hakim. Apakah ini kemudian jadi artinya saksi yang dihadirkan ini adalah saksi yang akan memberatkan para terdakwa? Ya kalau kesetiaan ya nggak mungkin bakal pertama, wong setia sama terdakwanya. Ya, wong sampai sekarang masih kerja gitu kan. Artinya apa? Kan ketika saksi bohong tuh berkali-kali diingatkan dulu. Saya katakan, loh ini kan ikutin polanya, pola Susi. Kan harusnya hakim nggak usah marah, nggak usah ngingetin berkali-kali. Ya kalau bohong terus ya udah gunakan 174 KUHP, gunakan bikin dakwaan palsu. Kan gampang. Tadi saya kan kasih contoh. Kalau kesaksian Daden ini ternyata sesuainya sama siapa? Saya tidak sesuai kan, minimal dengan Vera maupun dengan Reza atau artinya apa? Ada kesetiaan, bukan kesesuaian berarti kan. Nah, ketika kesetiaan bukan kesesuaian, bahasa hukumnya kesesuaian loh 185 ayat 6. Artinya ada kebohongan gitu kan. Ketika kebohongan terus-terus dimulai, ya gunakan saksi palsu gitu. Kalau nggak saksi palsu, ya apalagi yang digunakan gitu. Ngapain juga kita dengerin kesaksian ya yang dari awal cuman bercerita, tadi cuma cerita percintaan gitu, yang nggak penting amat. Yosua mau siapapun yang nggak ada urusan, lagi pula ngapain diceritain ditanggapin, kan yang jelas pacarnya Vera kan, jangan juga Vera. Kalau Vera gampang itu lusut, ceritanya aja bisa dicari walaupun HP-nya hilang gitu kan. Tapi kalau cerita ini mau disesuaikan apa gitu, sesuaikan sama terdakwa, ya nggak sesuai sama terdakwa. Tapi emang seberapa penting menghadirkan saksi ART, ajudan di persidangan? Yang membuktikan persidangan kan dakwaan jaksa membuktikan loh tuh. Tapi kan saya bilang klaster yang utama bukan saksi ini gitu kan. Yang saksi yang pertama itu justru ketika kejadian pembunuhan itu yang penting, karena dakwaannya kan pembunuhan. Kalau ini kan saksi klaster berapa untuk membuktikan, misalkan tanya senjata. Justru kan ketika direkonstruksi itu ya udah bagus mengakui 3 kali atau 4 kali nembak. Tapi kan tembakan berkali-kali. Ternyata ada saksi yang tidak dengar, tidak tahu. Nah, kalau berkali-kali, nah dan juga ada saksi lain. Satu misalkan saya sebut, ada senjata jatuh, ada yang megang. Ketika keluar ada yang mau nembak. Terus di perkara lain disebutkan, justru ketika almarhum Joshua itu di rekamannya sedang mengarang kesakitan, tiba-tiba harus dimusnahkan. Berarti ada apa? Nah, berarti kan ada penembak lain. Karena tadi kalau kejar sekarang jenis senjata yang dikuasai, artinya kalau 3 kali tembakan diakui ada tembakan berkali-kali, ada senjata banyak, ya bisa ditebak lah, hakim pasti ngarahnya ke sana. Pasti ada penembak lain yang sedang dikejar gitu. Artinya bahkan saya berani mengatakan justru yang merampas nyawa itu ya siapa penembaknya, kan nanti akan diuji oleh forensik akan mengatakan lukanya di mana, balistik akan mengatakan oh ini peluru dari sini masuknya. Nah, peluru tembakan itu siapa dong, kan pilihannya di ruang itu ketika jadi kejadian PC, walaupun di kamar, FS, KM, RR nggak pegang senjata, nggak senjata, gitu. Itu udah gampang kok itu mah. Oke, jadi sebetulnya ada celah lain yang sedang dituju oleh hakim dengan juga jaksa dengan menghadirkan para tersangka, dengan menghadirkan para saksi ini. Betul, jadi karena saksi ini akan menjelaskan kaitannya latar belakang ya, tadi pistol, bagaimana dilakukan, lukanya berapa yang dialami oleh almarhum J. Ya, nah, tinggal cari orang-orang itu. Ketika sekarang pasal-pasal itu berkaitan satu sama lain, ada kesesuaian, tinggal diambil. Ya. Oke, saya ke Pak Mansur. Pak Mansur, bagaimana mendengar kesaksian para saksi di persidangan hari ini? Ya, Karlista, terima kasih. Untuk kesaksian para saksi hari ini, tentunya
saya menilai adalah ada yang mengamankan diri dan menyampaikan suatu hal itu setengah-setengah. Mungkin karena rasa takut, segan, atau ingin melindungi dirinya sendiri. Namun ada beberapa catatan juga. Tadi Pak Asep juga sudah menyampaikan bahwa di sini persidangan hari ini adalah terkait kesetiaan atau kejujuran. Saya lihat masih berat kepada kesetiaan ya terhadap saksi yang hari ini diperiksa. Saya juga melihat di sini banyak sekali perbedaan keterangan antara saksi baik Daden maupun Romer. Romer di sini sudah menjelaskan terkait Pak FS yang mengambil senjata HS yang terjatuh dengan menggunakan sarung tangan. Fokus kami dari PH keluarga almarhum adalah terkait 340. Berarti pembunuhan berencana ini memang sudah terpenuhi karena Pak FS sudah menggunakan sarung tangan, tiba-tiba menggunakan HS. Nah, di luar daripada senjata yang biasanya digunakan oleh Pak FS yang dibawa-bawa di mobil sebagaimana diceritakan oleh ajudan. Lalu kesaksian Daden juga di sini ada perbedaan dengan kesaksian Reza. Reza yang mengalami sendiri, Reza yang memberikan kesaksian kemarin namun dibantah oleh Daden hari ini. Namun yang menjadi fakta adalah apakah Daden memiliki hak untuk menggeledah sesama anggota, dan apakah Daden juga lupa bahwa sistem pengamanan Polri ini sangat ketat dan tidak membutuhkan ibaratnya Daden yang harus campur tangan di depan, seperti itu. Oke, ini sebelum saya lanjutkan ke Anda, ini saya mau putarkan dulu pernyataan dari saksi Daden yang kemudian saat ditanya hakim juga memaparkan pembagian tugas ajudan Verdi Sambo. Dari total 8 ajudan dan sopir Sambo, hanya Brigadir Yosua yang ditugaskan jadi ajudan Putri Chandrawati. Ajudan apakah sama tugas pokoknya? Untuk pembagian tugas berbeda yang mulia. Ya, bedanya di mana? Untuk driver dia mengurusi kendaraan. Kemudian kalau untuk ajudan dia lebih kepada pengamanan dan melekat dengan Bapak serta mengatur jadwal kegiatan seperti itu. Mengatur jadwal, menjaga keamanan jenderal kan? Siap. Begitu ya? Siap. Yang 8 orang ya? Siap. Yang driver berapa orang itu? Mohon izin saya jelaskan kembali. Jadi untuk ajudan itu 4, driver itu 4 yang mulia. 4 orang. Tapi disebut ADC. Untuk pembagian tugasnya ajudan 4 dan driver 4 seperti itu. Terus ajudan PC berapa orang? Hanya Yosua yang mulia. Hanya Yosua. Siap. Itu tadi ajudan si Sambo kan 8 orang, nggak termasuk Yosua itu. Bukan lebih kepada ajudan yang mulia, tapi pembagian tugasnya aja yang mulia. Di Rumga, bukan ajudan. Maksudnya coba lebih terang dulu lah. Siap. Ya? Siap. Ajudan Sambo tadi 8. Kan? Siap. Tugas pokoknya menjaga keselamatan, terutama ya, menjaga Betul, keselamatan ya. Siap. Terus yang saya tanya, ajudan Verdi Sambo juga membantah keterangan Daden yang menyebut Yosua adalah ajudan istrinya. Sambo menyebut istri Jenderal Bintang 2 tak punya ajudan. Ingin meluruskan bahwa istri saya ini tidak punya ajudan, Pak. Mungkin sebutan mereka saja ajudan. Istri Bintang 2 tidak boleh ada ajudan. Oke. Jadi hanya membantu mengurus rumah tangga dan menjadi driver pada saat kegiatan bayangkari, Pak. Cuma mungkin istilah mereka ini. Kemudian untuk maaf ke mereka. Silakan. Karena saya sudah menganggap mereka sebagai anak-anak saya, Pak. Tapi karena ada peristiwa ini kemudian mereka harus diproses. Kemudian si Yogi harus membatalkan pernikahannya, Pak. Ini saya sampaikan permintaan maaf ke anak-anak saya ini sehingga saya tahu ini peristiwa yang harus mereka hadapi. Demikian. Oke, silakan. Bagaimana melihat keterangan saling bantah seperti ini di persidangan, Pak Mansur? Ya, baik Mbak Kanisa. Tentunya unik sekali ya antara ajudan dan atasan hari ini saling berbantah. Namun ada kembali fakta terungkap di sini ketika Verdi Sambo mengatakan bahwa Ibu PC ini tidak memiliki ajudan dan istri Jenderal Bintang 2 ini tidak memiliki ajudan. Namun faktanya adalah Ibu PC dikawal dari mulai berangkat ke Magelang sampai pulang kembali. Nah, apakah itu bukan merupakan ajudan? Lalu ada perbedaan katanya menurut Daden bahwa
almarhum ini bukan sebagai ajudan, namun lebih fokus mengurusi rumah tangga di keluarga dan mengurusi Bu Pc katanya kan, sampaikan seperti itu. Nah ini apakah akan mengesampingkan tugas pokok daripada almarhum atau justru akan membenarkan yang selama ini disampaikan oleh almarhum pada keluarga bahwa saya sudah dipercaya sangat penuh oleh bapak dan ibu untuk mengurusi keluarga dan juga anak-anaknya. Nah jadi pertanyaan kita yang mendasar hari ini adalah motifnya apa sih sebetulnya sehingga almarhum ini harus dibunuh ketika memang itu sudah menjadi seorang kepercayaan. Karena saya lihat juga pertanyaan PH hari ini juga sangat ngawur dan tidak mendasar, mengeluarkan statement apakah ini sudah kehabisan cara untuk menanyai bahwa si almarhum ini memiliki kepribadian ganda. Itu menurut hemat kami sudah sangat melenceng dalam pasal 340 dan 338. Apakah tetap ingin mengarahkan ke arah pelecehan atau sudah kehabisan kata-kata ataupun pertanyaan sehingga mereka keluar daripada jalur begitu. Oke, Kang Asep, kalau kita lihat kesaksiannya saling bertolak belakang antara terdakwa dan juga saksi. Kalau tadi kita sempat bicara soal kesetiaan dan juga bagaimana loyalitas saksi untuk para terdakwa, artinya ini tidak seperti itu. Ya, yang pertama memang nggak ada ajudan, yang ada hasutan. Nah, yang pertama kan ingat majelis tanya kan, ingat tuh pernyataan waktu di sidang Eliezer kan, kok supir ini lebih berkuasa dari ajudan? Nah ternyata hasutan kan isinya itu, malah setrikaan juga keluar kan. Nah sekarang pemain ganda kayak bulu tangkis, ada ganda campuran, ganda sejenis apalah saya nggak ngerti. Kan harusnya ya, sekali lagi seharusnya kan ditanya itu ya karena dakwanya 340 sejauh mana para saksi itu mengetahui kejadian pembunuhan itu ya. Nah, ya apa tadi kan sebagian ada ditanyain tapi nanya yang lain-lain gitu kan. Nah malah sekali lagi beberapa ajudan yang ditanya itu nggak berkaitan, ceritanya lain-lain, cerita percintaan. Lo ngapain cerita Yosua udah almarhum, katakanlah udah memang sekarang misalkan umpamanya seandainya ganda, berpadian ganda, melecehkan ya, kemudian juga punya pacar baru, pacarnya udah putus sama Perak, misalkan umpamanya seandainya, ya ngapain ditanyain dong, dia udah meninggal, apa urusannya dengan dakwaan pembunuhan gitu. Ya kan gak ada kerjaan itu, habisin waktu durasi. Tapi kalau kita lihat sekarang gini, ketika saksi Susi, Daden, ketika bersaksi kemudian hakim juga sempat menegur berkali-kali, bahkan sempat menyatakan itu kesaksiannya bohong. Artinya tapi buat apa kemudian saksinya dihadirkan lagi, dan kemudian didengarkan lagi di persidangan? Apa yang kemudian dibutuhkan hakim dengan kesaksian yang menurut hakim sendiri sudah tidak bisa dipercaya? Pertama untuk menghadirkan yang di dasar pengadilan itu dakwaannya harus dibuktikan oleh jaksa lah membuktikan dengan alat bukti di antara saksi ini. Nah kan seharusnya saksi ini selektif baik memilih saksi. Ini nggak penting gitu. Ngapain dihadirkan pemain-pemain figuran ini ya, kalau saya sebutnya ketukupret gitu kan. Nah kemudian juga pertanyaan yang selektif gitu kan. Kalau sama ya ngapain juga, sudah tahu polanya. Tadi saya bilang kan kelompok kesetiaan dan kelompok kesesuaian. Kalau kelompok kesetiaan dihadirkan kan manjangin durasi, malah kan ada yang tidak hadir. Artinya apa? Ya hakim tinggal menilai, nggak usah ditanya lagi gitu kan. Kalau saya kesampingkan saksi itu, mana yang berkaitan, mana yang bersesuaian, itu yang didengarkan. Kalau didengarkannya semua cerita-cerita misalnya polanya Susi, polanya siapa sih Daden, terus kemudiannya Kodir, ya kita kan saya katakan ini dramanya seri. Akhirnya majelisnya capek sendiri, kelelahan menggabungkan perkara, akibatnya dia tidak memanage code kalender ya. Jadi kapan ditanya itu gitu. Kalau sekarang kan apa yang dilakukan terdakwa FS sama PC. Nah harusnya kan pertanyaan, maaf lah saya tidak ngajarin lah ya, sejauh mana mereka tahu ketika kejadian itu aja ditanyanya. Oh saya tidak, karena saya sedangkan dokter THT misalkan, kan gampang nanya itu ya, nggak usah akhirnya ditanggapin tadi soal percintaan ya, yang benar apa enggak kan susah menyesuaikannya dengan saksi siapa. Gue ditanya lagi ya senjata gitu kan. Nah kalau itu mesti mending kalau senjata untuk membuktikan. Tadi tanya lagi tupoksinya ajudan gitu kan. Nah sekarang ajudannya banyak yang merangkap tadi ya. Nah merangkap apapun kita nggak tahu, malah supirnya lebih merangkap segala-galanya gitu kan. Ya sudahlah itu urusan, tapi nggak apa-apa deh, daripada serius ya, kita cari-cari hiburan yang agak segar gitu. Oke, lalu bagaimana dengan kesaksian Romel soal Putri yang menyatakan yang lihat atau tidak jenazah Yosua? Ya, nah sekarang kan melihat jenazah atau tidak gitu. Faktanya bagi hukum itu ada jenazah. Siapa jenazah itu? J almarhum. Diapakan gitu kan? Ya dirampas oleh siapa?
Kalau sudah ngakui saya menembak 3 kali. Cuman persoalannya sekarang, lo tembakannya berkali-kali, malah ada yang mengatakan untuk menyelamatkan kalau menyelamatkan ngapain tembak-tembak ke tembok gitu kan, apalagi senjatanya jatuh gitu kan. Nah, itu juga kan pertanyaan gitu menurut saya. Kalau saya justru di sananya mainnya bukan menanya misalkan ya jelas sama, apalagi kalau tarik lagi tadi ke ambulan itu kan, supir ambulan itu juga menarik kan, ya ngapain dibawa ke IGD gitu kan, siapa yang pesen juga ya, dan itu banyak yang harus, tapi sekarang kalau unsur ini udah udah jadi fakta ya, fakta persidangan kelak saya yakin menjadi fakta hukum. Yang sekarang harus dilihat itu justru adalah saksi-saksi mereka itu bagaimana ya perlakuan. Tadi mengatakan mereka anak-anak sendiri kan, mengatakan kan terdakwa ya, kalau anak sendiri ngapain dibunuh gitu. Jadi anak dibunuh itu karena saya terlambat ngangkat. Oke, artinya sebetulnya kesaksian siapa yang paling dibutuhkan dan siapa yang kemudian seharusnya bisa jadi saksi kunci dalam kasus ini? 185 ayat 6 maupun penjelas mengatakan hakim dalam menilai harus objektif, sungguh-sungguh, segala kalimatnya itu diulang-ulang 185 ya. Nah, tinggal mana yang sesuai? Contoh tadi saya katakan. Ya sekarang ketika yang mengatakan satu ini sesuai nggak dengan lain, misalkan digeledah soal digeledah. Nah, tinggal hubungan Reza cocoknya sama Romer atau cocok sama lain. Kalau nggak cocok satu, berarti bohong dong yang satu. Yang kaitan kan, gampang kok. Jadi hakim itu gampang, saya jadi hakim sekata tahu. Tinggal ini cocok sama ini, nggak cocok, yang nggak cocok jadikan saksi palsu. Selesai kok. Jadi nggak ribet. Jadi kita nggak hipertensi. Jadi besok bisa ditutup poster. Lalu bagaimana membuktikan kalau memang ada arahan terhadap para saksi ini di persidangan? Justru itu, saksi palsu itu nanti harus dikejar. Ya siapa yang menyuruh? Ini sama penyertaan pasal 55 harus dikenakan. Kita kan pernah pengalaman tuh kasus Bapau tuh kan. Siapa yang nyuruh, siapa yang melakukan, siapa aktornya. Ya, jadi pasal 55 tidak hanya berhubung di pembunuhan, termasuk saksi palsu. Kejar yang Anda suruh, misalkan Susi, Kodir, atau nama sekarang, siapa sih yang nyuruh kamu bohong? Nah, seperti aturan kan. Kalau kita bicara soal keluarga Yosua, masih butuh nggak dihadirkan di persidangan? Ya justru keluarga Yosua itu kan udah menjelaskan, ya, saya sebutnya kelompok 12, kelompok Jambi ya, kliennya Pak Mansur Erbian ini. Kan dia hanya menjelaskan bahwa kami kehilangan seseorang, itu dirampas ternyata. Dan karena kan kejanggalannya terbukti ketika pengiriman jenazah gitu kan. Nah, kemudian kehilangan percakapannya di jejak digital yang harusnya tahu toh kenapa dilakukan itu. Saya pikir ya untuk untuk kemarin kan ada pernah dihadirkan untuk PC sampai sudah kan dihadirkan yang sikapnya minta maaf tapi tidak tulus itu gitu kan. Yang minta maaf kan harusnya yang menarik itu sekarang tuh. Harusnya bagaimana rangkulan Susi dengan Ibu PC. Kenapa sih Ibu PC tidak merangkul ibunya almarhum gitu kan? Seorang wanita keluar. Loh ya rangkul-rangkulan sama Susi. Nah itu pemain ganda kalau itu rangkulan itu. Nah, kalau seperti kemarin minta maaf kan, sujud tulus itu kan. Kenapa itu nggak dilakukan oleh PC kemarin waktu ibu almarhum ada, atau itu kan lebih sepuh. Sepengetahuan saya nggak tahu, nanti Mas Bian koreksi ya. Apakah usia almarhum ayah dari J ini lebih tua dari Sambo gitu kan? Nah kalau usianya ya wajar dong, orang tua kita kan apalagi pernah membunuh anaknya gitu. Oke. Kenapa tidak dilakukan rangkulan minimal kening ini sungkem gitu kan enggak dilakukan. Susi aja berani saksi terlepas mereka adegannya itu adegan sinetron. Menurut saya kenapa adegan itu tidak dilakukan ketika ya saksinya kelompok 12 minimal ayahnya, ibunya, tantenya ya, karena tante yang besar dengan almarhum J. Itu kita juga perhatikan kan ada apa gitu. Itu walaupun di luar hukum tapi itu mempengaruhi kok. Oke, Pak Mansur, masih akan dihadirkan nggak keluarga Yosua di persidangan? Apabila dibutuhkan mungkin dihadirkan lagi ya Kak. Namun kalau saya lihat secara pribadi, semua keterangan sudah diberikan di depan persidangan, langsung bertemu dengan Pak FS Bu PC dan para terdakwa lainnya untuk menghemat tenaga, biaya, dan juga waktu. Menurut teman kami sudah tidak diperlukan lagi, kecuali memang ada urgensi dimintakan, karena sebagai saksi pelapor dan saksi korban sudah terpenuhi semua untuk menyaksikan jalannya persidangan dan menunjukkan bahwa kami dan keluarga ini konsisten ingin meminta sebuah keadilan, karena keadilan ini bukan serta-merta untuk keadilan Joshua tapi untuk masyarakat seluruh Indonesia nantinya. Jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi. Dan tadi juga agak menarik yang disampaikan Kang Asep terkait saksi Susi, Kak Karlisa, bahwa ada pelukan antara Bu PC dan Susi. Sini saya menilai cuma begini aja, sebuah jawaban bahwa Bu, jangan-jangan nanti saya jadi terdakwa juga atau tersangka juga. Mungkin jawaban seperti itu kalau saya jawaban nyeleneh. Kenapa ketika orang tua almarhum hadir di persidangan, betul kata Pak Asep, tidak ada pelukan, tidak ada sungkem segala macam. Begitu gengsikah mereka dan begitu
angkuhkah mereka ketika melihat orang tua korban yang anaknya saat ini sudah dimakamkan dengan cerita yang sangat keji, memfitnah, hingga harus diotopsi kembali? Apakah tidak ada perasaan meminta maaf yang tulus bahwa saya sudah menghilangkan nyawa orang lain, atau menunjukkan bahwa saya ini tidak salah, makanya saya berani tidak melakukan hal-hal yang seperti Richard mungkin yang langsung sungkem kepada orang tua? Sangat miris saya lihatnya. Artinya setelah kesaksian Putri Susi dan juga Daden di persidangan Putri dan juga Sambo hari ini, apakah kemudian nanti akan ada babak baru, apakah akan ada terdakwa baru atau tersangka baru nanti ke depannya? Nanti kita juga akan lihat perjalanan persidangannya, karena seperti tadi kata Kang Asep, dramanya nampaknya masih akan panjang, tinggal bagaimana hakim aja memilah mana yang penting, mana yang nggak penting untuk dihadirkan di persidangan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Kang Asep, Pak Mansur, terima kasih. Usai jeda, saudara, asisten keluarga Verdi Sambo peluk erat Putri Chandrawati saat hadir menjadi saksi di persidangan. Apa makna ekspresi Susi dan Putri? Ini nanti akan diulas usai jeda bersama rekan saya Friska Clarissa.